Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Istiqomah dengan NIM belakang 119 dari kelas KPI 4D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komunikasi dan organisasi, yaitu dengan mereview 5 penelitian dalam bidang komunikasi organisasi yang diambil dari skripsi dan tesis. Langsung saja kita bahas ke penelitian yang pertama. Skripsi pertama yang saya ambil adalah skripsi karya Jonathan Anggi Leonardi yang berjudul Pola Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada CV Bintang Makmur. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya motivasi dan kedisiplinan karyawan yang diduga disebabkan oleh pola komunikasi organisasi yang belum berjalan efektif. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pola komunikasi yang diterapkan di perusahaan memengaruhi kinerja para karyawan. Teori yang digunakan adalah teori pola komunikasi organisasi dari Joseph A. DeVito yang membagi pola komunikasi menjadi beberapa bagian, yaitu seperti chain, wheel, circle, why, dan all channel. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan pola chain dan wheel, di mana arus informasi hanya mengalir dari atasan ke bawahan. Hal ini membuat komunikasi jadi satu arah dan minim masukan dari karyawan. Peneliti menyarankan agar perusahaan mulai menerapkan pola all channel, yaitu pola komunikasi terbuka dua arah, sehingga ide dan keluhan dari karyawan bisa tersampaikan dengan lebih baik. Temuan ini penting karena pola komunikasi yang kaku memang bisa membuat suasana kerja itu jadi pasif. Organisasi akan lebih sehat kalau ada ruang dialog. Penelitian kedua yaitu skripsi dari Junaidin yang berjudul Pola Komunikasi Organisasi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Mengajar di SD Negeri Lajua, Kabupaten Sinjai. Junaidin meneliti bagaimana komunikasi antar guru dan kepala sekolah bisa memengaruhi kinerja mengajar. Latar belakangnya adalah kurangnya disiplin dan efektivitas dalam proses mengajar. Peneliti ingin tahu bagaimana komunikasi organisasi guru bisa berperan meningkatkan profesionalisme. Teori yang digunakan adalah teori komunikasi organisasi dari Pace dan Fowles, serta pola komunikasi dari DeVito, seperti vertikal, horizontal, dan diagonal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi vertikal dan horizontal cukup berjalan baik. Kepala sekolah sering memberi arahan dan antar guru juga rutin berdiskusi. Tapi komunikasi diagonal seperti dengan bagian tata usaha itu belum maksimal. Jadi peneliti menyarankan agar sekolah rutin membuat forum komunikasi agar semua ini bisa saling terhubung. Penelitian ketiga dari skripsi Hendra Farji yang berjudul Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. Fokusnya pada bagaimana komunikasi organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai. Dinas ini punya target tinggi, tapi motivasi kerja pegawainya belum merata. Maka diteliti apakah komunikasi jadi salah satu kuncinya. Teori yang digunakan adalah teori dari Stephen P. Robbins yang menjelaskan jenis komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Metodenya adalah kualitatif deskriptif dengan data dari wawancara dan observasi. Hasilnya menunjukkan komunikasi vertikal seperti briefing pagi dan pengarahan dari atasan cukup efektif meningkatkan motivasi.
Sedangkan komunikasi horizontal antar pegawai membantu kerja sama tim. Namun, komunikasi diagonal masih jarang dimanfaatkan. Peneliti menyarankan agar ada lebih banyak ruang dialog terbuka dan penghargaan verbal agar pegawai merasa dihargai. Selanjutnya, deskripsi keempat, yaitu oleh Widya Indriani yang berjudul Analisis Komunikasi Organisasi antara Pimpinan dan Bawahan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di PT Tasma Puja. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara komunikasi atasan dan bawahan dengan kinerja. Latar belakangnya adalah banyak karyawan yang bekerja tidak sesuai prosedur, membagi shift seenaknya, dan menurun produktivitasnya. Teori yang digunakan adalah komunikasi verbal, horizontal, dan iklim komunikasi dalam organisasi. Dengan metode deskriptif kualitatif, peneliti mewawancarai pimpinan HRD dan sejumlah karyawan. Hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi vertikal berjalan cukup baik, terutama dalam penyampaian instruksi. Adapun komunikasi horizontal antar pegawai juga membantu menyelesaikan pekerjaan bersama. Namun, belum ada sistem dokumentasi atau evaluasi yang rapi. Peneliti menyarankan agar komunikasi diformalisasi melalui SOP atau forum diskusi rutin. Di penelitian kelima atau terakhir ini dari artikel jurnal atau tesis oleh Angelina Pratiwi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Asal Tiongkok, Studi di PT WHW Ketapang. Penelitian ini berbeda karena menyangkut komunikasi lintas organisasi dan budaya. Angelia Pratiwi meneliti masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok ke PT WHW Ketapang. Banyaknya TKA menimbulkan keresahan warga lokal karena kurangnya sosialisasi dan minimnya komunikasi dari pihak perusahaan. Teori yang digunakan secara langsung mengacu pada teori komunikasi organisasi, tapi praktiknya relevan, terutama dalam hal komunikasi antar lembaga dan ke publik. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan sosiologis normatif dengan observasi dan wawancara. Hasilnya ditemukan bahwa komunikasi perusahaan tertutup dan satu arah. Tidak ada forum warga, tidak ada transparansi. Akibatnya, muncul konflik sosial dan penolakan terhadap TKA. Peneliti menyarankan agar perusahaan lebih terbuka dan melibatkan masyarakat lewat forum komunikasi atau media sosial resmi. Salah satu tokoh penting dalam studi komunikasi organisasi, yaitu Robbins, menyatakan bahwa komunikasi adalah nadi organisasi. Tanpa komunikasi yang lancar, struktur organisasi hanya akan jadi bentuk kosong. Ini yang kita lihat nyata di lapangan. Banyak organisasi punya struktur bagus, tapi kalau komunikasinya tertutup atau kaku, kinerjanya tetap tidak optimal. Sebagai penutup, dari kelima penelitian yang saya review hari ini, saya menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah fondasi dari kinerja dan keberhasilan suatu institusi, mulai dari sekolah, kantor, pemerintah, sampai perusahaan swasta. Semuanya menunjukkan bahwa ketika komunikasi berjalan terbuka, dua arah, dan partisipatif, maka produktivitas dan semangat kerja pun ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya, komunikasi yang kaku, tertutup, dan satu arah justru membuat banyak organisasi mengalami masalah kinerja dan konflik internal. Saya pribadi jadi lebih sadar ya bahwa kemampuan komunikasi itu bukan cuma soal berbicara, tapi juga soal mendengarkan, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberi gambaran nyata tentang pentingnya komunikasi organisasi dalam kehidupan profesional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum